Pak Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat walafiat. Lancar Pak ya di sekolah? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ini Pak Sapar, saya mengganggu waktunya Pak Sapar karena ini saya ada tugas dari LMS Guru Penggerak, di mana kita disuruh untuk wawancara kepala sekolah. Karena terkait dengan modul 3.1 yaitu tentang kepemimpinan, bagaimana cara kita mengambil keputusan gitu. Mungkin kan Pak Sapar sebagai kepala sekolah sudah banyak mengalami bagaimana cara mengambil keputusan tersebut. Baik. Mungkin bisa kita langsung mulai kegiatan wawancaranya Pak ya. Siap. Baik. Gimana menurut Pak Sapar caranya Pak Sapar untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang misalnya ada di sekolah gitu? Ya, terima kasih untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang kerap terjadi di sekolah. Tentu yang pertama ada jalur pengamatan langsung ya. Jadi kita melihat secara langsung apa yang menjadi pokok permasalahan yang dihadapi oleh baik siswa maupun guru. Nah, nanti kita buat biasanya tuh ada catatan-catatan lah yang nanti akan kita munculkan ketika kita melakukan rapat evaluasi. Kemudian yang kedua, melalui pertanyaan langsung kepada guru yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan. Jika ada masalah apa, itu bisa langsung kita dapatkan jawabannya dengan mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, ada juga laporan langsung, baik itu dari siswa maupun dari guru atau dari orang tua secara langsung terkait dengan apa yang terjadi di sekolah. Jika itu memang menimbulkan masalah yang mungkin sedikit serius, maka kita juga akan serius mensikapi apa yang menjadi pokok permasalahan itu. Berarti ada 3 caranya Pak ya mengidentifikasi kasus tadi. Yang pertama dilihat dari laporan-laporan kenyataan, kemudian kedua bisa langsung dari gurunya, kemudian laporan dari orang tua ataupun yang bersangkutan. Kalau misalnya gimana caranya Pak Sapar untuk mengambil keputusan nih kan antara dilema etika sama yang bujukan moral. Kalau misalnya dilema etika itu antara persepsi benar dengan benar, kalau bujukan moral itu benar dan salah gitu. Tapi harus kita tetap ambil walaupun itu sama-sama harus demi kepentingan umum gitu Pak. Ya, jika itu memang pengambilan keputusan itu memang untuk kemajuan sekolah kita, maka tentu saya yang pertama meminta saran dan masukan. Jadi kita ada namanya musyawarah jamiah kalau istilah Islam. Jadi istilah pengambilan keputusan itu tidak serta merta. Kadang saya juga akan menyampaikan kepada ustazah-ustazah kita, guru-guru kita, ini permasalahan kita ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan. Gitu. Terkadang kalau memang meskipun pada akhirnya pengambilan keputusan itu mutlak dari pimpinan, tapi lebih mengarah kepada kira-kira saran pendapat dan masukan dari beberapa guru yang kita anggap cukup mampu memberikan masukan, itu saya kira lebih memudahkan kita untuk memilah dan memilih kira-kira keputusan apa yang akan kita ambil. Nah, jadi kadang jika kemudian keputusan itu bersifat mutlak dan harus, maka ya saya kira memang kita harus segera untuk putuskan. Nah, gitu. Tapi kalau masih masih bisa untuk dikomunikasikan, dimusyawarahkan dan belum membuahkan hasil keputusan, maka itu bisa kita tunda dulu, kita pending dulu, perlu ada perbaikan apa dulu gitu untuk mengambil keputusan itu. Berarti itu masih salah satu termasuk prosedurnya Pak ya? Ya, prosedurnya. Berarti kan mengumpulkan tadi musyawarah tadi, baru diputuskan bersama. Kalaupun misalnya belum bisa diputuskan, harus dipending dulu, dicari dulu. Ya, solusinya. Oke, baik. Kira-kira selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah ini ada nggak tantangan untuk pengambilan keputusan ini? Misalnya keputusannya berat, tapi harus segera diputuskan gitu. Ada nggak tantangannya itu Pak? Ya. Semua keputusan itu memang pasti ada tantangannya, dan masing-masing pengambilan keputusan itu memiliki karakteristik yang memang bisa dibilang ada yang memang harus segera, ada yang butuh proses, ada yang sifatnya berat, ada yang sedang, ada yang masih bisa ditunda. Jadi kalau yang memang sifatnya yang memang harus, apapun tantangannya ya kita harus siap menerima resiko itu. Nah, tadi itu misalkan
dalam pengambilan sebuah keputusan tentang ini yang sedang kita yang sedang akan kita bahas ini adalah bagaimana kemudian orang tua siswa misalkan contohnya ya yang memang sekarang ini eh, apa namanya eh, ini kan sudah cukup jauh, kadang ada orang tua yang memang dia datang ke sekolah memperhatikan anaknya, sementara kita juga punya prosedur untuk melatih dan mendidik anak-anak itu agar mereka bisa menjadi lebih dewasa lagi, lebih tahan untuk ditinggal oleh orang tuanya, karena tujuan dari pendidikan itu kan menumbuhkan kedewasaan berpikir agar mereka bisa mandiri. Nah, itu yang perlu kita segera ambil keputusan dengan cara mengkomunikasikan langsung kepada orang tua yang bersangkutan. Saya kira itu salah satu contoh. Yang lain saya kira banyak sekali itu. Untuk contoh juga mungkin saya lihat kemarin kan Bapak juga pas pada setiap upacara Bapak menyampaikan, pas ada orang tuanya menyampaikan bahwa cukup untuk sampai di depan gerbang saja mengantar anak-anak, sisanya silahkan Bapak Ibu tinggal di rumah atau apa, biar anak ini lebih mandiri gitu Pak ya. Terus apakah ada jadwal tertentu Pak, misalnya nih ada contoh kasus orang tua pengen ketemu langsung dengan Bapak gitu untuk memecahkan masalah, misalnya ada masalah terkait tentang anaknya atau masalah dia dengan keluarga, biasanya sih umumnya kan kasus tentang perceraian atau apa, dia mau anaknya tetap sekolah atau anaknya ikut bapaknya. Nah, apakah ada seperti itu Pak, kasus-kasus ini? Ada. Itu sudah memang itu beratnya memang di siswa. Tapi itu memang banyak tekanan-tekanan batin yang memang terlihat dari raut wajah si anak. Memang yang menjadi korban itu adalah anak-anak. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang efektif dari salah satu orang tuanya, kadang ibunya yang datang menyampaikan apapun yang terjadi Pak, anak saya tetap sekolah di sini. Saya tidak mau anak saya ikut bapaknya, karena kalau ikut bapaknya nanti bagaimana nasib dia dengan ibu tirinya gitu. Jadi jadi kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik mengenai masalah-masalah yang ada di orang tua. Jika kemudian mereka mau terbuka dengan sekolah, insya Allah akan ada solusinya. Nah, mengenai penjadwalan saya kira kita tentatif saja. Jika kemudian orang tua itu membutuhkan untuk berkomunikasi dengan kita kapanpun, itu kita welcome saja. Tidak perlu sampai berjadwal-jadwal, kecuali memang ada orang tua yang meminta bahwa Pak hari ini saya mau silaturahim, mau ketemu dengan Bapak, mau menyampaikan hal-hal terkait dengan keluhan saya misalnya. Itu memang dari orang tua siswa sendiri yang membuat jadwalnya sendiri. Yang baik Pak. Terus yang kemarin saya dengar kan waktu saya bertemu sama Bapak kemarin, ada orang tua yang menelpon gitu kan Pak, yang meminta keringanan uang biaya Pak ya. Nah, itu kira-kira gimana Pak? Apakah Bapak harus bicara dulu sama yayasan atau bagaimana itu Bapak mengambil keputusan yang kemarin itu Pak? Ya, ini memang memang tidak banyak ya, tapi beberapa. Nah, prinsip dalam menjalankan pendidikan itu kan tidak boleh memberatkan siapapun. Jika kemudian orang tua itu mau terbuka dengan seperti apa dia, bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana kesulitannya terkait dengan pembiayaan sekolah itu, tadi dan kita tidak pernah memberatkan siapapun. Yang penting dia mau terbuka, maka solusinya pasti ada. Nanti kita berikan masukan-masukan, kita tanyakan kesanggupannya berapa gitu. Nah, kalaupun kesanggupannya misalkan dari titik terendahnya, dari sekian diambil titik terendahnya, misalkan saya mampunya sebulan 50.000, ya silahkan. Yang penting komitmen sesuai dengan kemampuannya itu. Gitu. Selama ini Bapak mengambil keputusan itu kira-kira ada yang membantu nggak Pak? Yang di belakangnya Bapak? Ya memang kalau dulu ada ya, tapi karena beliau sudah tidak ada ya sudah. Jadi memang selama ini karena saya pikir memang kan untuk mencari partner untuk berpikir itu yang tidak mudah. Ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana keberlanjutan dari pengembangan sekolah ke depan, itu perlu orang-orang yang kekeh berpikir bagaimana meluangkan waktu, tenaga, pikiran
itu harus dari depan betul-betul diluangkan untuk kemajuan sekolah. Jadi memang selama ini saya lebih banyak berkonsultasi kepada rekan sejawat yang sesama kepala sekolah, atau langsung kepada majelis judasmen, karena mereka di atas kita. Ibaratnya majelis itu adalah dinas pendidikannya lah kalau di negeri. Jadi kita banyak berkonsultasi ke sana. Kalau memang itu pelik, ya maka saya harus berkonsultasi ke sana. Jika kemudian itu membutuhkan keputusan yang memang harus segera dan itu memang saya kira tidak dirasa tidak perlu harus berkonsultasi ke sana, maka saya ambil dulu keputusan, baru kemudian nanti saya sampaikan ke sana, ke atasan. Atasan Pak ya. Nah, terus kalau masalah antara dilema etika dan bujukan moral, khususnya di bujukan moral nih Pak, antara keputusan benar dan salahnya nih, kira-kira apakah ada nggak selama Bapak menjabat dari pas sekolah ini, yang kasus untuk bujukan moral ini? Ya pastinya ada ya, dan itu saya kira ya sering juga terjadi. Cuman memang karena kita di sini sekolah Islam ya, bagaimana caranya agar kalau memang benar maka kita katakan itu benar, kalau memang salah kita katakan salah. Apalagi ini kita di dunia pendidikan, maka moral dan etika itu pasti menjadi hal yang nomor satu. Apalagi di sekolah Muhammadiyah itu junjungannya itu adalah etika dan moral. Apalagi basis itu adalah basis agama. Maka itu betul-betul bagaimana caranya agar kita upayakan itu harus menjadi yang nomor satu dalam pengambilan keputusan. Oke, baik Pak, mungkin itu sudah semua dari kriteria pertanyaan yang harus jadi kegiatan wawancara sudah dapat dijawab dengan sangat baik sekali oleh Pak Sapar. Kemudian ada beberapa hal yang dari kegiatan wawancara itu yang bisa saya ambil. Yang pertama itu gimana cara kita mengidentifikasinya, tadi seperti kata Pak Sapar, kita harus mencari dulu fakta-faktanya, mengumpulkan, kemudian kita mengkonfirmasi dengan yang bersangkutan. Kemudian yang penting lagi adalah komunikasi Pak ya, keterbukaan baik dari rekan ataupun dari orang tuanya, sehingga permasalahan itu bisa kita cari solusinya bersama Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas kegiatan wawancara ini. Tugas saya terima kasih banyak, semoga lancar selalu sekolahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Di sekolah lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Ya, mohon izin ini Ibu, saya ada tugas dari LMS Penggerak untuk mewawancarain kepala sekolah yang ada di dekat sekolah saya. Kebetulan kita bersebelahan Ibu ya. Jadi mohon izin bantuannya Ibu untuk bisa melakukan kegiatan wawancara ini ya. Sudah berapa lama Ibu di TK Aisyah 12 ini? Berapa? Saya sebenarnya SK awal itu 2010, cuman sempat diperbantukan di depan, dibantukan di depan karena belum ada siapa-siapa, jadi saya membantu sekitar kurang lebih 4 tahunan. Lama juga berarti. Baru saya setelah 2010 saya baru benar-benar fokus di sini karena ada guru kepala sekolah saya dulu kan, beliau kan sudah PNS, jadi ada kebijakan dari pemerintah bahwa kepala sekolah yang negeri ditarik semuanya dari swasta harus kembali ke negeri. Makanya di tahun 2020 itu saya ditarik kembali ke sini dan fokus di TK. Alhamdulillah. Iya. Oke, baik Ibu, ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang bagaimana kita mengambil keputusan karena kita sebagai kepala sekolah Bu ya, sebagai pemimpin di sekolah. Nah, ini mungkin langsung saja ke pertanyaannya Ibu. Gimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di sekolah ini? Iya, alhamdulillah sejauh ini sih belum ada kasus ya. Selama saya menjadi kepala sekolah semua berjalan aman, lancar aja. Alhamdulillah tanpa kendala. Jadi kalau misalnya saya ada kasus-kasus itu belum ada. Belum ada Bu ya? Iya, belum ada. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidak ada. Kalau misalnya masalah tentang anak-anak itu Bu, kalau dari anak-anak sih perbedaannya ada, terutama untuk generasi ibu-ibu kan sekarang banyak ibu-ibu muda. Iya benar-benar Gen Z ya. Gen Z itu lebih kepada mereka, lebih ke maksudnya mereka tuh kadang bahasa sekarang baperan ya. Orang tuanya yang baper kadang. Contoh kasus saja misalnya kalau anaknya sedang pembelajaran di sekolah, misalnya sedang bermain,
padahal itu nggak sengaja nyenggol atau Oh, apa, iya, betul. anak ke rumah laporannya kan, Bu terkena apa atau ada Oh, apa, iya. padahal nggak ada. Jadi seperti itu aja Jadi sih, seperti itu. diselesaikan di sekolah. Heeh. Kami panggil kedua orang tua, misalnya dua anak yang sedang, betul. jadi kami panggil, Mm-mm. kami lihat dari CCTV, kami Oh, punya bukti CCTV, jadi alhamdulillah selesai permasalahannya. Seperti itu aja. Jadi berarti cara menyelesaikannya konfirmasi dulu Bu ya. Iya, Konfirmasi dikonfirmasi masalah dulu, baru iya. kedua orang tuanya dipanggil, Iya. kemudian Ibu mencari fakta-fakta melalui CCTV Bu Iya, ya, iya. baru mengambil keputusan. Iya. Nah, gimana misalnya kalau Ibu mengambil keputusannya itu apakah em, lebih ke misalkan tadi dua orang Bu ya, nah Iya. itu apakah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti apa namanya tanggung jawabnya, mandirinya anak-anak, nah itu apakah lebih ke arah situ atau misalnya yang dua ini lebih kerabat? Oh, tidak. Jadi Jadi karena kita sebagai sekolah tentu kita nggak boleh harus bersikap netral. betul Ibu. Tentu dilihatkan dengan fakta. Setelah itu kita juga orang tua kita konfirmasi juga. Terus gimana pembiasaannya di rumah atau apa. Jadi lebih ke sharing. Terus dilihat juga kalau itu kan cuma sebenarnya kasusnya bukan kasus kalau Iya, kita nilai kan. kejadian sehari-hari gitu Kejadian ya. sehari-hari. Cuma kadang orang tua zaman sekarang kan Iya. perlu diedukasi. Jadi dari awal juga kami antisipasi sebelum tahun ajaran baru kita ada pertemuan orang tua murid. Di situ dijelaskan di mana bla 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 bla. Terus kami juga mendatangkan seperti awal asesmen kemarin, jadi sekaligus parenting terhadap orang tua. Jadi gimana apa masalah anak sekarang ini kan berbeda. Iya. Jadi kami memang datangkan psikolog jadi supaya orang tua mengerti gitu gimana perilaku anak, pola asuh gitu, sehingga di sekolah juga nanti enak kami jelaskannya juga. Kalau misalnya terjadi seperti itu udah dijelaskan dengan waktu di sesi parenting. Luar biasa sekali Bu itu kegiatannya. Boleh saya ATM ini Bu, kegiatan di awal-awalnya itu kan Bu untuk memanggil narasumber ya, narasumber psikolog, tidak hanya ke siswa, ternyata orang tuanya juga perlu Bu ya, biar ada pemahaman hal-hal kasus yang kecil aja, tidak kecil perlu aja, besar gitu ya. benar. Baik, saya catat ini Bu, saya masukkan saya juga nanti ini Bu. Terus prosedurnya Bu, misalnya kalau yang tadi kan Ibu sudah manggil psikolog, terus itu di kegiatan awal sudah ada asesmen, nah terus itu parenting juga sama orang tua. Nah, apakah ada lagi Bu kegiatan-kegiatannya untuk mengantisipasi kasus-kasus gitu? Kami sih pertama kan memang sebelum masuk itu kami memang parenting, assessment, mohon maaf, assessment dulu. Setelah itu ada hasil assessment, dibacakan oleh dokter dan psikolognya kan, itu masing-masing anak. Nah di situ tuh di sesi pas pada saat pembacaan hasil assessment, di situ kami isi parenting tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak. Di lain-lain juga kami punya, kami sekolah juga mengadakan kegiatan parenting minimal itu satu semester 2 kali parenting. Banyak kami juga bisa kerjasama dengan kelurahan PKK itu tentang gizi. Jadi kami panggil Ibu Camat tim PKK yang khusus untuk gizi itu juga. Jadi kami ya untuk kegiatan kayak parenting memang banyak, untuk mendatangkan narasumber juga banyak. Terus kami juga mengisi dengan pengajian bulanan khusus untuk orang tua murid. Jadi ruhnya dapat lah. Jadi itu. Gitu. Iya. Berarti pada saat pembacaan hasil psikolognya itu apakah psikolog sama orang tua ataukah ada guru-guru yang mendampingi gitu? Kita semua mendampingi, terus dokternya beserta timnya kan termasuk psikolognya dan terapis gitu ada, terutama kalau ditemukan ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah di situ ada sesi tanya jawab, jadi kan dokter memberikan waktu untuk bertanya jawab, terutama tentang pola asuh. Seperti itu. Terus kalau misalnya pas psikolog tadi ada teridentifikasi anak yang berkebutuhan khusus, ini apakah orang tuanya memang menyadarin atau apakah yang ada tidak terima gitu Bu? Untuk kalau tahun-tahun sebelumnya kan memang kadang, makanya kenapa kami adakan assessment,
saya ini bahasanya untuk membahasakan kepada orang tua tidak tersinggung. Kadang orang tua tuh ada yang tidak jujur, malu kalau bahwa anak saya ini berkebutuhan Istimewa khusus, gitu ya. istimewa. Makanya saya berpikir kalau orang yang maksudnya berbicara itu kompeten, nah makanya orang tua kan jadi oh iya bener Bu, karena kita juga kadang tuh menolak, kita tidak bisa memberikan bukti gitu, tapi kita sudah menemukan, sudah mengidentifikasi nih anak ada berkebutuhan, anak istimewa. Cuma kita kan seperti Mau menyampaikannya mau berat menyampaikan gitu ya, agak enak segan, gitu ya, agak segan. seperti itu. Baik ya Ibu. Kemudian apakah ada kasus-kasus yang seperti tadi kan itu kan lumayan kita mau nyampaikan ke orang tua lebih tidak enaknya gitu kan, jadi kan kita punya trik khusus tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu akan memanggil tim dokter tadi sama psikolog ya Bu ya. Kemudian ada nggak tantangan dari Ibu lagi untuk misalnya Ibu ngambil keputusan bahwa saya harus menyampaikannya ke orang tua, ada nggak tantangan? Ya belum ada sih, makanya dari tahun makanya saya ambil pelajaran, harus saya asesmen dulu. Jadi seperti itu. Berarti aman aja Bu ya, Aman, gitu ya. ya. Berarti tadi jadwalnya Ibu sudah susun Bu ya, kegiatan-kegiatan tadi dari 1 semester ada 2 kali pertemuan, parenting orang tua, kemudian pengajian juga. Ada. Oke, berarti itu sudah kemana? Apakah ada ini Bu faktor-faktor yang membuat gimana Ibu ngambil keputusannya itu? Apakah Ibu ada berdasarkan misalnya aturan dari kepala sekolah seperti ini? Apakah memang sudah nilai-nilai yang sudah tertanam di dirinya Ibu sebagai seorang pemimpin gitu? Saya ini sebagai pemimpin kan baru aja ya, karena saya juga berawal dari guru. Jadi saya memposisikan diri dengan teman-teman bahwa saya ini kita masih belajar. Saya juga posisinya sama guru, jadi belajar tiap hari. Cuma kalau misalnya kalau mengambil keputusan kan kita harus melihat situasi berdasarkan pengalaman. Jadi nggak boleh, namanya kita sebagai pemimpin tidak boleh gegabah, tidak boleh memihak. Belajar dari pengalaman kepala sekolah saya terdahulu. Berarti kita bisa belajar dari pengalaman sekolah membuat program baru yang untuk mengantisipasi kejadian-kejadian sebelumnya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian kalau dari ada nggak Bu pengalaman yang sangat Ibu ambil dari yang kemarin pas sekolah kemarin atau pengalaman yang kemarin yang membuat Ibu lebih ini untuk depan saya harus seperti ini program-programnya Ibu. Ya, kalau namanya kepala sekolah yang dulu pasti punya sisi plus dan negatif. Jadi saya ambil yang plusnya. Jadi yang negatifnya yang enggak, ini jadikan pelajaran seperti teamwork, kerjasama itu memang kurang. Namanya mungkin beliau sudah tua, dari segi gaya pembelajaran beliau ya modelnya seperti itu. Saya bilang, saya waktu dipilih itu pun juga tes kan, kita dites. Jadi ini yang harus saya perbaiki. Pertama manajemennya satu itu memang sebelum ini berdiri kan memang kondisi bangunan manajemennya saya perbaiki semua, dari keuangan, dari program sekolah semua saya baikin. Kedua tentang kesejahteraan guru itu saya perbaiki juga pelan-pelan sedikit saya baiki. Habis itu sarana sekolah ini strukturnya saya perbaiki juga pelan-pelan. Jadi semuanya itu memang dari nol. Dari nol Bu ya. Dari nol. Dari nol itu memperbaiki semuanya itu Bu ya. Cuman dari dulu memang muridnya tidak pernah 30, 40, 50 itu stabil. Dari pertama saya ngajar di 2010 itu sudah masuk, sudah memang 50, 40. Pada saat Covid turun 30 aja. Kalau sebelumnya itu Bu, sebelum Ibu bergabung di sini tuh? Saya kan 2009 baru lulus. 2010 saya masuk di sini. Sebenarnya guru yang paling lama ada tadi, Ibu Tuti tadi, beliau yang mengajar sebenarnya. Saya baru bergabung itu berapa bulan. SD depan dibangun, saya ikut membantu di depan sebelum ada guru. Memang saya memperfokus di SD ya. Sebelum diperbantukan di sini. Iya. Ya.
Berarti apa namanya, semuanya Ibu bangun dari awal hingga sampai sekarang siswanya sudah lumayan banyak Ibu ya, kemudian guru-gurunya juga full gitu. Terus ada nggak yang lebih menguatkan lagi nih Bu di sini antara Ibu, guru-guru, kemudian antara siswa atau orang tua itu? Sebenarnya nih saya yang saya bangun rasa kekeluargaan nomor satu. Bu, ya, nomor satu ya. Karena itu kalau nggak dibangun rasa kekeluargaan, apalagi guru TK gajinya nggak seberapa. Jadi itu yang harus kita ciptakan dulu, rasa kekeluargaan di sini, berkomitmen bahwa kita di sini benar-benar apa niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita bekerja memang, karena kalau dibandingkan dengan uang atau apa itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita sudah rasa kekeluargaan terus dibangun dengan landasannya keikhlasan, insya Allah lebih besar nilainya dari sekedar materi. Pahanya lebih Bu ya, sendiri untuk di akhir Bu ya. Itu. Terus untuk selama ini apakah ada guru-guru yang sering konsultasi sama Ibu? Gimana nih? Ada orang tuanya seperti ini nanya anaknya ada kejadian tadi di kelas gitu. Itu gimana? Jadi kalau misalnya kita habis akhir pembelajaran selesai, jadi kita kumpul ke sini seperti ini Bu, tadi seperti ini. Jadi kita juga bikin grup kan masing-masing, ada grup besar, ada pecahan per kelas gitu. Jadi kalau mau konsultasi ya konsultasi mengenai tumbuh kembang anak atau gimana itu tentang anak ya dengan gurunya masing-masing, walahnya wali kelasnya seperti itu. Sejauh ini nggak ada sih, maksudnya yang kasus-kasus ditemukan paling itu tadi seperti kejadian gitu ya. Tapi kalau sudah yang kayak kemarin kan waktu kita datangkan dokter itu dijelaskan kalau generasi sekarang terutama ibu-ibu muda tuh lebih sering baper. Jadi kalau yang menyampaikan kompeten tuh kan jadi dari awal sudah dikasih tahu gitu, jadi selanjutnya aman aja. Paling kami cuma konfirmasi, Ibu mohon maaf tadi anaknya seperti ini tersenggol, Bu tadi mohon maaf tadi dipukul ini gitu aja, kita tinggal menyampaikan. Berarti hari-harinya tetap ada komunikasi dengan orang tua Bu ya, mengetahui apa yang terjadi di sekolah gitu. Dan mungkin alhamdulillahnya orang tuanya sudah dapat pemahaman di awal tadi ya, jadi tidak ada banyak kasus yang terlalu signifikan itu Bu ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Dari pemaparan programnya Ibu mulai dari awal membangun, kemudian membaiki sarana, kemudian infrastrukturnya, kemudian kesejahteraan gurunya itu wow, mulai dari nol itu lah sekali Bu nilai-nilai ini. Itu kadang memang nggak ada sih, alhamdulillah kami juga mendukung. Jadi pembangunan ini ada juga memang nggak maksudnya saya bukannya bermaksud apa, jadi memang dari uang pribadi kami. Kalau misalnya guru ini kan saya berapa mundur semenjak saya jadi kepala sekolah, jadi kalau misalnya THR guru-guru itu memang saya buat mereka tuh full 1 bulan gaji. Waktu COVID juga, jadi ya saya nggak gajian, yang penting teman saya. Jadi waktu COVID itu kan kasihan, sudah nggak seberapa harus dikurangi, jadi ya saya tutupi sama seperti sampai sekarang pun sama. Misal karena SPP-nya kan nggak seberapa, misalnya ada yang belum bayar, oh ini guru ini gajinya sebulan saya sudah tahu, oh berapa kurangnya itu saya tutupi. Tetapi insya Allah nggak minta nilai apa di sana nanti. Allah yang membalasnya Bu ya. Itu luar biasa sekali Bu. Berarti memang sudah dinilai apa namanya di hatinya Ibu ya, untuk semuanya Ibu curahkan ke sekolah ini gitu. Bahkan ada dana pribadi juga yang Ibu gunakan untuk sekolah, untuk membangun, untuk menutupi segala hal gitu ya. Ya Allah. Makanya setelah berganti ini juga saya nggak masalah. Saya jadi guru pun nggak masalah. Jadi sudah ikhlas gitu. Mudah-mudahan setelah saya berganti, misalnya saya diganti kan, monggo aja. Saya senang. Saya bilang kan, tinggal melanjutkan lagi. Kurangnya saya di mana, dibangun lagi, apalagi. Jadi kalau misalnya Ibu masih dipercaya dipertahankan lagi, gimana ini Bu? Ya saya lanjut aja. Karena kalau jadi kepala sekolah tuh kan, kalau kita pulang itu kita masih memikirkan nih, oh ini apa yang kurang ya, ini harus gimana. Tapi kalau sepengetahuan saya jadi guru,
ya sudah saya selesaikan semua di sekolah, blok selesai, pulang ke rumah tidak saya bawa. Dia ada pikiran Beda, lagi iya. program atau apa nggak ada, Tapi beliau kalau kan cuma sudah- mikirkan oh, besok saya mau ngajar ini buat ini gitu aja gitu Tapi ya. kalau sudah sampai di rumah, kalau saya jadi jadi kepala TK ini ya, aduh besok apa lagi ya, ini gimana ya supaya semuanya tetap jalan, uangnya misalnya kurang atau nggak ada dana, tapi kita harus urgent nih, harus Iya, gimana? betul. Iya, jadi berpikir. Tapi kalau jadi guru, hanya kalau saya misalnya nggak anu lagi, malah saya senang. Saya dukung aja, saya support siapapun nanti yang jadi pemimpin di sini. Baik Ibu, untuk semuanya dari cerita Ibu itu sangat luar biasa sekali gitu kan Ibu ya. Apalagi Ibu sebagai kepala sekolah sudah sangat mengayomin guru-guru di sini, ikut memikirkan kesejahteraan walaupun dengan diri sendiri masih belum lah nanti gitu kan. Itu Bu. Nah, itu aja sih Bu yang bisa saya dari kegiatan wawancara ini, dimana ada beberapa hal yang dari Ibu bisa saya ambil, bisa saya tanamkan buat diri saya juga. Tadi pertama kan keikhlasan gitu kan. Kemudian yang kedua kita bisa memikirkan kesejahteraan teman-teman kita, teman-teman guru itu juga lebih penting. Kemudian mulai untuk memperbaiki program-program yang bisa kita perbaikin, kemudian menjalin komunikasi dengan kekeluargaan ini yang lebih penting ya. Baik, sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu atas kegiatan wawancaranya. Semoga di sekolah yang ini Ibu tetap berlanjut jadi kepala sekolah, lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi sekolahnya Ibu. Biar Allah yang tentukan udah jalannya. Tinggal ngikutin aja kita Bu ya. Ya baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Mohon maaf apabila